Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda, Kakak, Bapak, dan apa nih? Saya biasa sebutnya apa lagi ya? Bunda, Kakak, eh, sama Teteh kali ya. Rata-rata di sini kayaknya perempuan semua nih di sini. Oke, selamat datang di agenda Community Talk Toko Rame yang di mana agenda ini adalah agenda webinar series mingguan yang diadakan oleh tim Toko Rame. Wah, apa nih, Bu Karike, Bu Rike, langsung angkat tangan aja. Apa nih, mau bertanya atau gimana nih? Kita belum mulai udah angkat tangan nih. dia dia udah prepare mas biar nggak keduluan. Apa nih, Bu Rike mau tanya atau gimana nih? Udah raise hand begini nih. Oke, nah, selamat malam semuanya, Bunda dan Kakak. Selamat datang di agenda Community Talk Toko Rame. Kita ketemu lagi di eh, malam Rabu atau Rabu malam, yang dimana itu agendanya untuk program Community Talk ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, yang dimana kita harapkan nanti teman-teman setelah dari sini dapat insight baru, dapat ilmu baru dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, di sini ada saya selaku dari tim partnershipnya Toko Rame, dan di sebelah saya ini pakai admin Toko Rame official. Siapa namanya? Nama saya Dika. Dika. Mas Dika, sebagai apa nih di toko ramenya nih? Sebelum kita mulai ke Pak dosen, kita kenalan diri dulu aja, takutnya ada yang nggak kenal. Oke, ya di ini ya, nama saya Dika. Di partnership itu sebagai admin yang biasa ngehandle di belakang layar. Oke, nah Mas Dika ini nih, Bunda ya, Mas Dika itu yang pegang akun partnershipnya Toko Rame. Jadi Toko Rame ada CS, ada partnership. Kalau CS untuk segala sesuatu, ya misalkan mau tanya-tanya produk, ada yang reject, ada yang mau tuker, nah itu ke CS. Kalau partnership perihal sistem lah ya, sistem, nah itu bisa tanya ke kita. Misalkan error, nggak bisa check out. Sebenarnya ke CS juga bisa. Jadi bisa ke CS, bisa ke partnership. Oke, sebelum kita mulai, hadir sampai akhir agenda, karena nanti di akhir agenda sebelum penutupan kita bakal bagi-bagi voucher belanja senilai 25.000. Oh ini Bunda L nih, oh Mas Dika yang itu katanya baru kelihatan tuh. Oke, untuk malam ini saya mau sedikit ini ya, spill dulu. Siapa sih narasumber kita malam ini? Pak dosen jualan atau Pak Suryadin Laudang. Nah ini saya mau share screen dulu. Saya mau share profil Instagramnya nih, biar teman-teman tahu nih Pak dosen itu siapa. Teman-teman pasti kalah follower. Nah ini dia, dosen jualan atau Pak Suryadin Laudang, konsultan tim digital marketing, coach digital marketing, praktisi sejak 98 loh teman-teman. Dan founder dari kampus dosen jualan. Nah, teman-teman kalau misalkan belum ada yang tahu kampus dosen jualan itu apa, bisa kepoin Instagram Pak dosen atau bisa nanti tanya ke Pak dosen langsung dan timnya Pak dosen. Nah, itu sedikit spill mengenai apa namanya profil Pak dosen, dan Pak dosen sendiri itu sudah menjadi bagian Toko Rame, menjadi keluarganya Toko Rame karena beliau di Toko Ramenya sendiri pun sudah menjadi mentor gitu. Nah, untuk malam ini kita akan membahas temanya yang berjudul apa, Mas Dika? Judulnya, bentar lupa. Hmm, Judul hari malam ini ini. akan membahas tentang cara memulai bisnis online untuk pemula. Jadi teman-teman yang baru mulai jualan, nah ini pas banget nih acaranya hari ini. Gitu. Nah, ya, jadi teman-teman yang baru join Toko Rame maupun sudah lama join Toko Rame tapi nggak tahu gimana cara memulainya, ya mungkin di sini saatnya teman-teman bisa dapat insight baru atau ilmu baru. Oke, biar tidak mengulur waktu, saya serahkan. Kenal dulu nih. Assalamualaikum Pak dosen, gimana sehat Pak? Akhirnya dipanggil juga namanya ya Pak ya. Dari tadi saya nyerocos mulu sama Mas Dika nih. Semangat banget nih bikin acara gitu sampai lupa kenalin.
Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Kang, sehat. Kang Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, minal aidin dulu. Kita belum minal aidin wal Iya, faizin nih lahir Pak. batin ya. Kita belum pernah ketemu soalnya gitu. Iya. Semenjak lebaran. Iya Aduh. Pak, ini Hmm. saya perwakilan dari tim Toko Rame minal aidin wal faizin. Mungkin Pak dosen juga nanti di sini bisa minal aidin dengan teman-teman Oke. yang lain. Nah, Alhamdulillah. teman-teman info juga nih, Pak dosen itu sudah mulai agendanya sudah mulai padat nih dan alhamdulillahnya tapi Pak dosen menyempatkan waktunya untuk malam ini untuk menjadi narasumber. Karena saya kemarin ngobrol sama tim ya Pak dosen ya katanya Pak dosen udah mulai ngajar lagi, udah mulai keluar kota lagi, betul Pak? Betul, kemarin sudah ke Makassar, Mamuju, Kendari, Purwokerto kemarin. Wah, ke- keluar kotanya bener-bener keluar pulau itu Pak ya? Alhamdulillah ya. Kemarin Eh, sudah keluar pulau kemarin. eh. Oke, bisa langsung diambil alih aja Pak. Mungkin Pak dosen mau perkenalan sedikit siapa dan Pak dosen tuh mau ngasih info apa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kang Doni. Lalu kemudian Mas Dika ya, thank you ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama bil kalam, alamal insana malam ya alam. Sudah la ilaha illallah, wa sudah Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini senang saya bisa hadir bersama dengan teman-teman. Insya Allah malam hari ini saya dapat amanah untuk sharing-sharing ya kepada teman-teman semuanya. Pertama yang paling utama saya ucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah hari ini hari terakhir ya, kemarin ya hari terakhir Syawal, Masya dan Allah. eh, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya, karena setelah Lebaran ini adalah momen pertama ya saya bisa bersilaturahmi kembali dengan teman-teman di Toko Rame. Karena kemarin habis Lebaran sudah sibuk dengan urusan keluarga dan urusan yang lain ya teman-teman semuanya. Oke, tentu kita syukuri nikmat yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa silaturahmi bersama dengan teman-teman semuanya. Berkah luar biasa saya kira. Maka kita syukuri semua nikmat itu dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, menjadi anutan, menjadi panutan bagi kita semuanya dalam segala hal tentunya. Baik dalam urusan berbisnis, lalu maupun juga mungkin dalam urusan pendidikan, urusan parenting, urusan keluarga dan lain sebagainya. Banyak hal insya Allah kita pelajari dari beliau dan tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini insya Allah eh, saya akan sharing beberapa hal, terutama terkait bagaimana sih, karena ini adalah amanah ya malam hari ini, bagaimana sih mengawali, bagaimana sih seharusnya teman-teman semuanya menjalankan bisnis, terutama bagi teman-teman yang sifatnya masih pemula, baru bergabung, baru belajar gitu ya. Malam ini akan saya share beberapa poin-poin penting yang sekiranya bisa menjadi rambu-rambu, yang sekiranya bisa menjadi guidance bagi kita untuk yang pemula, terutama bagaimana sih mengawali bisnis. Ya, oke, teman-teman semuanya, eh, saya tidak ingin terlalu dalam membahas tentang apa sih perbedaan bisnis dan jualan. Pada esensinya, yang bisa kita pelajari malam hari ini adalah bagaimana caranya kita menawarkan produk kita agar ada yang beli, agar kemudian itu bisa menghasilkan duit bagi kita. Ya, jadi mau dibahasakan bisnis, mau dibahasakan jualan, ya sudahlah, mari kita nikmati bersama ya teman-teman semuanya. Pada intinya adalah bagaimana caranya kita dengan digital marketing untuk pemula itu bisa menghasilkan rupiah bagi kita. Nah, itulah yang pengen saya bahas pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, sudah join pada malam hari ini, luar biasa. Eh, saya yakin ini tidak hanya dari Pulau Jawa, ada dari luar Jawa juga, saya kira gitu ya, teman-teman semuanya. Iya Pak, belum belum di absen nih Pak. Biasanya saya absen dari mana aja nih Pak? Oke, oke, teman-teman sekalian boleh sambil saya mempersiapkan tanda slide-nya, boleh ngabsen dulu di kolom komentar dari kota mana saja sedang hadir. Boleh silakan teman-teman semuanya. Ini ada Pak Akmal Asar, background-nya Pak DJ ngeri. Oh ya, background-nya gambar uang ya untuk afirmasi ya teman-teman semuanya. Dari Jogja hadir, Kudus, Kendal, Kerinci, Jambi, Banjarmasin, Bekasi, Tangerang, Oku, Kota Kendari. Woi, dari Kendari ada yang hadir. Pekalongan, Purwokerto, Kendari, Banjarnegara. Wah, banyak yang sudah hadir ya. Taiwan. Wah, Oh, alhamdulillah. Taiwan. Wah, Masya Allah. Ada yang dari Taiwan, Banjarnegara, Bekasi ada yang hadir, Jakarta. Terima kasih ya teman-teman semuanya.
Oke, Assalamualaikum Bekasi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan langsung ya ke materi kita. Terima kasih sudah bergabung dari Bandung, dari Banjarnegara juga. Saya ingin share dulu, bagaimana sih kita mengawali, bagaimana kita merunning bisnis kita untuk pemula, gitu ya. Bagaimana kita merunning bisnis kita untuk yang pemula. Atau kalau dari guidance yang dibagikan Kang Doni, bagaimana kita memulai bisnis untuk yang pemula. Nah ini yang pengen saya share pada malam hari ini. Teman-teman nanti silakan boleh difoto, boleh di screenshot, boleh divideokan, mau di-share di sosmed juga silahkan ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, selamat bergabung Bu Hasma dari Kendari. Dia sudah bergabung juga. Wah, keren-keren ini ya. Nah, bagaimana mulai bisnis untuk para pemula? Nah, inilah pertanyaan kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sekalian, di banyak forum, di banyak event, baik itu di kampus dosen jualan yang saya kelola sendiri, atau ketika saya diundang untuk memberikan materi di beberapa instansi, di beberapa perusahaan misalnya, atau mungkin sharing-sharing di beberapa komunitas, seringkali saya temui dan saya mencoba melakukan tanya jawab kecil-kecilan dengan para peserta. Hari ini di Indonesia, ketika saya hadir beberapa forum, rata-rata peserta itu adalah orang-orang yang selama ini itu sudah kenal digital marketing. Orang-orang yang sudah mengerti tentang digital marketing, sudah pernah belajar digital marketing, sudah beli e-book, sudah pernah ikut kursus, ikut workshop, ikut pelatihan, sudah beli buku, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika saya tanya, gimana bisnisnya? Oke, banyak yang kemudian mengatakan masih jalan di tempat, Pak, masih nggak jelas, Pak, mau kemana, begitu. Nah, lalu kemudian saya kejar lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa kok kan sudah ikut pelatihan, sudah ikut workshop, sudah beli buku, sudah ikut webinar sekian banyak, kok belum bisa juga running? Ternyata jawabannya apa teman-teman sekalian? Jawaban mereka adalah, Pak, saya nggak bisa jalan, Pak. Pak, saya nggak bisa running bisnis saya, Pak. Pak, saya nggak bisa jalankan ini, Pak. Karena apa? Saya sibuk. Wow, ini keren sekali gitu teman-teman semuanya. Banyak yang nggak bisa running bisnisnya gara-gara apa? Gara-gara sibuk. Nah, malam hari ini, di sesi pertama ini saya pengen share sebuah ilmu. Teman-teman sekalian, mulai malam hari ini, ayo bersama-sama kita katakan pada diri kita, stop mengatakan diri Anda sibuk. Ya. Karena kalau sibuk mau dijadikan alasan untuk kemudian tidak running bisnisnya, tidak berpromosi online, tidak menawarkan produknya, maka sejatinya kita semua sibuk. Saya juga sibuk. Saya punya bisnis, saya punya keluarga, saya punya pasukan reseller, saya hampir tiap malam webinar melakukan pembinaan kepada jaringan bisnis saya juga ngurusin keluarga saya juga masih aktif di kegiatan sosial masyarakat, saya juga masih aktif di kampung saya, ikut ronda dan lain sebagainya. Nah, tetapi kenapa kok bisa sedemikian? Kenapa kok bisa di tengah kesibukan ngurusi banyak hal, masih tetap bisa ngurusin bisnis, masih tetap bisa ngurusin digital marketingnya, masih tetap bisa berpromosi secara online, masih tetap bisa update status dan lain sebagainya. Kenapa, teman-teman sekalian? Jawabannya adalah insya Allah, saya termasuk orang yang mengendalikan waktu saya. Saya adalah orang yang mampu manage waktu saya sendiri. Bukan terus kemudian saya diperbudak oleh waktu. Dan ini yang terjadi. Banyak di antara kita mengklaim dirinya sibuk, padahal aslinya nggak sibuk. Aslinya karena tidak becus atau gagal mengatur waktunya. Maka jawabannya teman-teman sekalian, poin pertama yang harus kita miliki teman-teman, yang pengen merunning bisnis sendiri, yang pengen memulai bisnis sendiri, poin pertamanya adalah mampulah memanage waktu Anda. Itu dulu. Apalagi kalau kemudian Anda adalah pebisnis dengan karakter CEO, Chief Everything Officer. Semua dikerjakan sendiri. Ya, bisnis online-nya dikerjakan sendiri gitu. Mulai dari cari barang, lalu kemudian promosi, bikin postingan, desain design, packing, pengiriman dan lain sebagainya, itu akan jadi masalah memang. Oke. Itu akan jadi masalah. Akan jadi masalahnya apa? Karena terlalu banyak yang harus dikerjakan, sementara banyak juga pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Ini akan jadi masalah. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, teman-teman yang hari ini belum punya tim, teman-teman yang hari ini berbisnis, jualan online masih sendiri, maka manage-lah waktu Anda dengan baik. Oke? Saya nggak hanya pengen ngasih teorinya dengan enak saja, gampang aja saya ngomong gitu, ayo manage waktunya gitu. Tapi saya pengen ngasih solusinya. Teman-teman sekalian, saya punya sebuah tools yang bisa membantu Anda untuk memanage waktu Anda. Mungkin beberapa teman di sini sudah pernah mendapatkan materi ini ya, teman-teman semuanya. Oke, saya punya simulasi bagaimana kita mengatur waktu kita dalam sehari-hari. Teman-teman sekalian boleh kita lihat di layar ya. Saya boleh kita lihat.
Teman-teman, saya yakin dan percaya banyak kita semua yang ada di forum ini adalah orang yang aktivitasnya adalah 24 jam. Oke ya. Nah, saya coba pengen menguraikan. Bagaimana caranya di tengah kesibukan kita, masih ada waktu, masih ada sisa waktu, masih ada alokasi waktu yang bisa kita pakai untuk ngurusi jualan online kita. Nah, saya akan simulasikan dengan ilmu sederhana ini. Teman-teman, anggaplah kita semua sama, hidup 24 jam sehari. Oke, lalu kemudian biasanya kita potong untuk tidur. Oke, kita potong untuk tidur 6 jam sehari. Oke, 24 kurangi 6 masih ada 18 jam. Anggaplah mungkin ada kerja di kantoran juga, masih kerja juga tapi sambil kemudian jualan online. Let's say ada kerja di kantor kurang lebih 8 jam per hari. Oke. Lalu kemudian perjalanan pulang pergi misalnya anggaplah 2 jam. Oke, kita kurangi. 18 kurangi 8 masih ada 10, 10 kurangi 8 masih ada apa namanya? Masih ada kurang lebih eh, apa namanya? Masih ada kurang lebih 8 jam gitu. Lalu kemudian seorang ibu rumah tangga mungkin ngurus rumah tangga misalnya. Oke, ngurus rumah tangga anggaplah teman-teman ya karena ada pekerja kantoran mungkin ngurus rumah itu mungkin hanya ya 2 jam lah mungkin ya. Oke. Ada mungkin butuh me time. Ya, mungkin butuh me time-nya untuk nonton Netflix dan lain sebagainya. Anggaplah 2 jam ya teman-teman semuanya. Oke. Lalu kemudian seorang ibu rumah tangga me time-nya kan biasanya nonton drakor, nonton sinetron, nonton apalah gitu ya. Atau mungkin perawatan dan lain sebagainya. Anggaplah me time. 2 jam dalam sehari. Ibadah sebagai seorang muslim 17 rakaat per hari, anggaplah satu rakaatnya adalah 1 menit. Dikali 17 rakaat, berarti let's say itu kurang lebih 17 menit. Ya, total aja lah 1 jam termasuk dengan zikir, salawatan, dan lain sebagainya. Gitu. Tambah dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Oke, 1 jam. Lalu kemudian belajar. Malam hari ini Anda belajar. Lewat forum ini misalnya 1 jam. Nah, maka lihat teman-teman sekalian. Dengan simulasi sederhana ini, ternyata kita masih punya waktu. Tanda tanya itu 2 jam kemana? Teman-teman hidup 24 jam dipotong dengan tidur, kerja, perjalanan berangkat perjalanan pulang pergi kerja, lalu kemudian ngurusi rumah gitu ya. Lalu kemudian me time ditambah dengan ibadah dan belajar. Oke, ternyata masih ada sisa waktu 2 jam loh yang bisa dipakai buat ngurusin bisnis online-nya. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau kemudian waktu 2 jam itu dipakai totalitas untuk ngurusin bisnis ini, untuk ngurusin bisnis Anda, untuk ngurusin postingan, ngurusin balas chat, dan lain sebagainya, promosi, dan lain sebagainya. Oh, 2 jam itu sangat powerful. Kalau kemudian itu betul-betul konsisten diamalkan. 2 jam per hari, tetapi itu tiap hari dilakukan, oh, itu jauh lebih bagus. Maka teman-teman sekalian, PR Anda, habis belajar ikut forum ini, ayo, bikin yang namanya tabel, schedule seperti ini. Anda bisanya sih berapa jam per hari, teman-teman semuanya. Itu PR pertamanya. Nah, kalau itu sudah, teman-teman sekalian, baru kemudian kita berbicara apa yang akan kita lakukan berikutnya. Bagaimana kita menjualan apa, bagaimana caranya mengawali jualan. Nah, itu bahasan berikutnya. Tapi bahasan yang pertama, beresin dulu di sini. Beresin dulu. Anda atur diri Anda atur manage waktu Anda, sehingga betul-betul ada alokasi waktu yang bisa Anda pakai untuk ngurusin bisnis ini. Jangan berasumsi bahwa kemudian ya adalah sekali-kali aja kalau lagi sempat posting, kalau lagi sempat posting, kalau lagi nggak sempat nggak usah gitu. Nggak bisa. Jualan online itu harus konsisten. 2 jam per hari itu cukup untuk ngurusin bisnis ini. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, saya izin masuk ke materi berikutnya. Setelah kita punya manajemen waktunya, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Oke, saya izin share dulu ya materinya teman-teman semuanya. Oke, ternyata ada Ustadz Sardin ya dari Kendari. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah bergabung dari Kendari. Dapur Akikoh Mubarok, wah, keren ini. Terima kasih Ustadz. Wah, kayaknya lagi di mana tuh? Lagi di jembatan kayaknya. Terima kasih Ustadz sudah bergabung. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Oke. Apa yang akan kita lakukan ketika kita pengen menjalankan bisnis? Ini dia rumusnya. Rumus utamanya teman-teman sekalian ketika kita pengen memulai bisnis, saya punya rumus namanya rumus Hermes. Ini saya belajar dari Pak Ipo Santosa nih. Rumusnya Hermes. Bukan Hermes merek tas gitu ya. Tapi ini Hermes yang kemudian dianalogikan sebagai apa namanya patokan kita gitu ya. Rumusnya Hermes. H-nya apa? High margin.
Teman-teman kalau pengen jualan apapun, pastikan Anda punya marginnya gede. Supaya apa? Anda nggak capek, teman-teman semuanya. Ya, Anda nggak capek. Carilah margin minimal jadi reseller itu ya 10% dong, gitu kan gitu ya. Ya, carilah marginnya yang minimal 10% supaya rasa capeknya kalau ada produk yang laku itu rasa capeknya hilang gitu. Ya di luar sana sekarang lagi berkembang ya namanya produk-produk affiliate di TikTok, di Shopee dan lain sebagainya. Ya dapat komisi juga begitu. Nah, tapi lihat berapa persen komisi yang Anda dapatkan. Ya kalau standar saya 10% lah supaya rasa capeknya itu tercover kan gitu ya. Nah, jadi pertama apa teman-teman sekalian? Eh, harus yang high marginnya harus tinggi. Kayak komisinya harus besar, gitu ya. Yang kedua adalah easy to keep and delivery. Barangnya nggak repot nyimpennya, nggak repot nyetoknya, dan mudah untuk dikirim. Maka cari bisnis yang kemudian memungkinkan Anda nggak perlu nyetok. Kalaupun harus nyetok itu nggak perlu punya gudang gede gitu, ya, supaya meminimalisir biaya. Bayangkan Anda berbisnis, marginnya 10%, tetapi harus nyetok. Udah harus nyetok, harus nyiapin gudang pula gitu. Aduh, Masya Allah gitu kan gitu ya. Udah harus nyetok keluar modal, nyiapin gudang pula. Ya, ya namanya gudang itu bukan sembarangan, bukan hanya sekedar nyetok. Itu harus ada stok off-name, harus nyatat ini, nyatat itu, dan lain sebagainya. Harus bikin keamanan, gimana caranya barangnya nggak gampang hilang, gimana caranya nggak gampang rusak barang, nggak, itu harus dicatat. Gitu. Ya. Jadi nggak repot nyimpennya atau nggak perlu nyetok dan mudah untuk dikirim. Nah, cari teman-teman bisnis yang mudah untuk dikirim, gampang dikirimnya. Nggak perlu packing yang ribet-ribet gitu. Kalau perlu cari bisnis yang karakternya adalah Anda tinggal jual, yang kirim si pemilik barangnya. Atau gudangnya di tempat barang itu ditaruh. Oh, itu lebih keren lagi kalau itu gitu. Ya. Berikutnya, apa R-nya? Setelah Hermes tadi ya, Hermes, H-E-R. Repeat order. Produknya pastikan itu bisa di repeat order. Pengen dong kita sekali promo saja, tapi orang pesannya berkali-kali. Oke, biarkan orang repeat order. Artinya apa? Produknya itu adalah produk-produk yang memang memungkinkan orang beli lebih dari satu kali. Oke, contoh produk herbal, contoh produk kecantikan, contoh produk fashion, gitu ya. Apalagi kalau fashionnya fashion wanita, gamis dan lain sebagainya, oh, yang namanya mama nggak ada cerita. Mama itu pasti gamisnya lebih dari 3 itu. Nah, maka pastikan barang adalah barang-barang yang karakternya adalah repeat order. Oke? Nah, marginnya gede. Nggak perlu nyetok. Gampang dikirimnya. Bisa repeat order. Nah, agar Anda bisa mengeksekusinya benar, cari bisnis yang ada mentornya. Kenapa sih bisnis itu butuh mentor? Supaya apa? Bisnis kita menjalankan bisnisnya itu terarah, nggak salah-salah jalan, dan bisa lebih cepat untuk bertumbuhnya. Karena apa? Ada mentornya. Jangan kayak saya. Saya memulai bisnis, udahlah modalnya pas-pasan, gitu ya. Produksi sendiri, gitu ya. Nyetok sendiri, nggak punya mentor. Ya, pokoknya asal-asalan aja jalannya begitu. Akhirnya lama prosesnya baru bisa bertumbuh. Nah, teman-teman hari ini kalau mau berbisnisnya cepat, cari yang ada mentornya. Karena mentorlah yang akan membantu Anda, mengarahkan Anda, gimana caranya bisnis itu bisa on the track, di jalan yang benar, dan bisa lebih fast grow, lebih cepat untuk bertumbuh. Cari bisnis yang ada mentor. Berikutnya, bisnisnya harus easy to order. Produknya harus gampang di order. Memudahkan orang untuk beli. Orang bisa belinya lewat sosial media, bisa beli lewat marketplace, bisa beli lewat aplikasi khusus mungkin. Begitu beli gampang mereka untuk pembayarannya. Ya. Karena ada tuh bisnis itu yang hanya melayani bank ini saja. Oh, cari bisnis yang memudahkan orang untuk membayar pembayaran. Bisa bayar lewat bank apapun, bisa bayarnya lewat QRIS, bisa bayarnya lewat virtual account dan lain sebagainya. Nah, kita butuh itu. Lakukan itu teman-teman semuanya. Ya. Jadi cari produk yang easy to order. Dan yang terakhir jangan lupa, produknya adalah produk yang satisfying quality. Produknya adalah produk yang berkualitas. Karena kalau Anda menjual produk yang berkualitas, yang tidak berkualitas, itu namanya solim kepada pembeli. Cari produk yang berkualitas. Nah, ciri-ciri produk yang berkualitas apa teman-teman sekalian? Salah satunya itu gampang dilihatnya. Produk ini berani nggak mengdeklar? Produk ini berani nggak mempromosikan brandnya?
Brandnya dimunculkan nggak nih, nama tokonya mungkin ya, atau mungkin nama brandnya mungkin dimunculkan nggak dengan jelas gitu. Karena kalau brandnya dimunculkan dengan jelas, berarti orang ini bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau brandnya betul-betul dipublikasikan dengan luas, dia pasti akan menjaga nama baik daripada brand itu. Nah, 5 hal ini teman-teman sekalian ya, 6 hal ini yang harus Anda perhatikan ketika pengen mengawali bisnis. Jangan, tapi poin dasarnya tadi adalah memanage waktu. Setelah Anda dapat manage waktunya, langkah berikutnya masuk ke sini. Apa itu teman-teman sekalian tadi? Apa? High margin, margin harus tinggi, easy to keep dan delivery, ya, and delivery. Jadi barangnya gampang disimpan atau kalau perlu nggak perlu nyetok dan mudah untuk dikirim. Next berikutnya adalah teman-teman sekalian apa? Repeat order. Produknya bisa di repeat order. Orang bisa pesan produk itu berkali-kali. Berikutnya yang keempat adalah punya mentor. Karena dengan adanya mentor itu membantu kita berada di on the track dan kemudian fast growth, percepatan pertumbuhan. Lalu kemudian apa? Easy to order, gampang di order. Ya. Dan terakhir adalah satisfying quality. Kualitas produknya harus betul-betul yang terbaik supaya memuaskan konsumen sehingga yang repeat order tadi betul-betul bisa terjadi. Nah, ini dasarnya teman-teman sekalian. Nah, ada yang bertanya, Pak, lalu kalau kemudian ini sudah semuanya, berarti langkah berikutnya apa? Barulah langkah berikutnya Anda mempersiapkan sosial medianya, platformnya apa, mau jualan di mana, baru Anda berbicara tentang copywriting, berbicara tentang caption, berbicara tentang konten, berbicara tentang Instagram, TikTok, WA, website, YouTube, dan lain sebagainya, berbicara tentang iklan berbayar, dan lain sebagainya. Itu baru di sini. Ya. Itu adalah fase ketiga. Fase pertama tadi adalah manajemen waktunya. Yang ketiga adalah Hermesnya. Baru kemudian berikutnya berbicara tentang platform, apa saja, konten-konten, dan lain sebagainya ada di situ. Ya, teman-teman semua. Jadi bukan semata-mata lalu kemudian teman-teman langsung mempersiapkan platformnya dulu tanpa harus jelas produknya. Jelas dulu produknya apa yang pengen Anda jual. 6 hal ini Hermes ini harus ada, baru kemudian, oh nanti saya jualan menggunakan apa ya? Oh Instagram, kalau Instagram gimana ya caranya jualan di Instagram? Nah tunggu, ada community talk-nya nanti toko rame yang akan bikin kelas-kelas tentang Instagram, kelas-kelas tentang Shopee, kelas-kelas tentang apa namanya TikTok dan sebagainya, ada kelasnya sendiri gitu. Tapi tema kita hari ini adalah bagaimana mengawali bisnis untuk pemula. Nah inilah tahapan-tahapannya teman-teman. Nah, Anda sudah dapat materinya, ya. Anda sudah dapat materinya teman-teman semuanya. Oke, tadi manajemen waktu, lalu kemudian tadi Hermes. Nah, langkahnya sekarang setelah Anda belajar di forum ini adalah, yuk mulai aja. Anda pengen jualan apa, mulai aja sekarang. Segera eksekusi, gitu ya. Yang tidak punya produk, yang galau produk, pengen jualan apa, boleh ngomong sama Mas Doni, gitu ya. Sama Kang Doni, produknya toko rame boleh nggak saya ikutan jualan gitu? Tanya sama Kang Doni gitu. Karena produknya memang ready gitu ya. Jadi mulai aja dulu. Adapun ketidaksempurnanya bisa sambil jalan. Kebanyakan kan kita pemula itu di sini penyakitnya. Takut memulai sesuatu karena apa? Karena apa? Karena pengennya semuanya serba sempurna. Oh, pengen punya kantor yang desainnya cantik dulu, pengen punya brand dulu, pengen punya ini dulu, pengen punya ini dulu. Bisnis itu nggak perlu itu. Udah mulai aja dulu sambil jalan sambil disempurnakan. Apalagi kalau teman-teman modalnya pas-pasan gitu. Ya sudah mulai aja dulu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, ini adalah kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita buka tanya jawab, ini yang perlu Anda lakukan. Apa tadi? Manajemen waktu. Jangan ada kata sibuk. Yang ada adalah Anda termasuk orang yang gagal dengan manajemen waktu Anda. Jangan pernah menjadikan sibuk sebagai alasan. Yang kedua, setelah Anda tadi memanage waktu Anda tadi, Anda tentukan, oh, saya hidup 24 jam per hari, dikurang ini, saya dapatlah ya apa namanya sisa waktu sekian. Nah, maka kemudian fase kedua masuk di periode berikutnya adalah tentukan jumlah jam. Berapa jam per hari yang bisa Anda gunakan untuk mempraktekkan ilmu jualan online ini. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah masuk di fase ketiga. Oke. Teman-teman sekalian, setelah Anda memanage waktu Anda tadi, Anda sudah menentukan berapa jam waktu Anda yang akan Anda pakai untuk jualan online, maka masuk ke langkah berikutnya adalah teman-teman sekalian minta restu pasangan, terutama bagi ibu-ibu. Jangan lupa pengen jualan, bilang sama suami, izin sama suami, lalu kemudian segera mulai. Dan mulainya tanpa tapi dan tanpa nanti, teman-teman semuanya gitu. Ya, tanpa tapi dan tanpa nanti. Oke ya, ini itu tahap yang harus segera teman-teman mulai begitu ya. Sekira sementara itu dulu, saya kembalikan ke Kang Doni. Insya Allah mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan, Kang Doni.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Padat, singkat, dan jelas, dan materinya penuh daging nih. Alhamdulillah. Nah, itu tadi untuk materi mengenai tentang cara memulai bisnis bagi pemula, bisnis online bagi pemula yang disampaikan oleh Pak dosen. Jadi memang intinya, kalau yang bisa saya simpulkan, jadi teman-teman di sini memang harus mau memulai dulu dan konsisten. Yang dimana betul kata Pak dosen kalau misalkan kita apa namanya bilang, aduh saya mah sibuk nggak punya waktu di rumah ngurusin anak, ngurusin suami, misalkan ya, belum lagi saya kerja gitu, nggak akan ada habisnya betul. Nah, setiap orang kan punya kesibukan. Tadi Pak dosen pun walaupun ngisi materi keluar kota, masih ikut ronda di rumahnya malahan, tapi menyempatkan untuk fokus di bisnis online-nya. Tadi per 2 jam aja gitu. Nah, dilihat dari konsisten tersebut, terus eh, teman-teman bisa langsung memulai gitu. Nah, eh dari sini bisa kita lihat ya, untuk teman-teman yang memang baru mau terjun ke dunia bisnis online, yang belum punya produk, itu nanti bisa info ke saya atau ke Pak dosen. Karena di Toko Rame kita ya sudah menyediakan produknya gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman boleh bisa langsung eh, bertanya nih kepada Pak dosen mengenai materi malam hari ini. Ini sebenarnya udah ada nih tadi nih kayaknya ya. Boleh yang ingin bertanya boleh via on cam sambil bersuara atau via chat. Boleh nih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tadi ini ada Akademi Pertanian Yogyakarta, Bunda Rahayu Widowati. Bagaimana bisa mendapatkan mentor? Nah, kalau pertanyaan ini nanti Bunda bisa join dulu ikut ke Toko Rame, nanti eh, apa namanya Bunda Rahayu bisa pilih nih mau di mentorin siapa. Kebetulan kalau melihat statusnya Bunda Rahayu dari Yogyakarta nanti bisa ikut dimentorin oleh timnya Pak dosen gitu. Nah, ini ada dari LOC. Kadang kita ada titik down atau capek pengen stop sebentar jualan. Itu gimana Pak dosen? Solusinya biar bangkit lagi. Oke, wah ini yang keren nih ya. Oke, saya jawab dulu nih ya satu persatu ya Kang ya. Oke, Boleh. dari Bu Rahayu tadi ya, bagaimana mendapatkan mentor? Bu Rahayu nanti boleh eh, silakan nanti kontakkan Doni atau nanti boleh ada Mbak Bita ya, ada tim saya juga yang ready di forum ini. Boleh ngomong sama Mbak Bita, misalnya pengen ikut berbisnis, misalnya jualan produk-produk busana muslimnya atau produk kosmetiknya toko rame, boleh. Dan kebetulan kan domisilinya di Jogja ya, nanti boleh sampaikan ke Mbak Bita. Mbak Bita, saya pengen diajarin jualan produknya toko rame, jualan produknya apa namanya, produk busana muslim, jualan kosmetik, jualan produk-produk herbal dari toko rame. Saya daftarnya kemana dan nanti siapa yang mentoring gitu ya. Karena memang mentoring itu penting, teman-teman semuanya. Karena dengan mentoring kita jelas arahnya kita mau kemana. Karena sejatinya mentor itu adalah helikopter view. Mentor itu bisa ngeliat, oh potensi kita ada di mana sih gitu ya. Lalu kemudian dengan potensi itu apa yang bisa kita lakukan. Mentor itu adalah helikopter view. Itu akan sangat membantu kita. Karena kan kadang di antara kita ini kadang kita tidak tahu apa sebenarnya potensi kita dan apa hambatan kita. Itu biasanya kekurangan kita tuh. Ya kita semua manusia pasti ada blind spotnya. Nah, ketika ada blind spot itu biasanya adalah mentor yang mampu melihat itu. Jadi Bu Rahayu Akademi Pertanian Jogja ini kalau nggak salah di daerah Jalan Timoho ya kalau nggak salah ya, dekat Bu dengan Piyungan, nanti boleh silakan komunikasi dengan Mbak Bita nanti ya. Oke Mbak Bita, boleh Mbak Bita share nomor kontaknya di kolom chat supaya nanti bisa dikontak sama Mbak Rahayu ya, Mbak Bita atau Mbak Rani ya. Oke, Bu Yosi, eh, kadang kita ada pada titik down, capek, pengen stop bentar jualan itu gimana Pak? Supaya bisa biar bisa bangkit lagi. Hati-hati gitu, jangan kadang kita memilih stop stop itu gampang banget kita stopnya, tapi untuk memulainya itu yang memulainya itu berat banget itu. Di stopnya gampang, tapi untuk memulai kembali, aduh, itu berat banget itu teman-teman sekalian. Jadi usahakan jangan stop, gitu ya. Usahakan jangan stop supaya untuk memulai lagi tidak berat. Tapi kalau memang butuh istirahat manusia sih, gitu ya. Uh, itu manusiawi lah ya, yang namanya namanya kita manusia, yang namanya kita ada rasa capek, lelah itu ada gitu. Nah makanya rumusnya untuk menghadapi masalah ini Bu Eliosi yang dari Bu Eliosi ini yang dari Taiwan kalau nggak salah ya, itu
Solusinya adalah teman-teman ketika memulai bisnis, memulai apapun, selalu tulis apa yang dimaksud dengan apa yang disebut dengan big why. Ya. Apa itu big why? Big why itu adalah tuliskan di kamar, mungkin ada whiteboard mungkin, atau mungkin ada kertas kita tulis gitu ya, apa namanya, eh, tulis di situ apa sih sebenarnya menjadi alasan utama kita kenapa kita berbisnis. Apa alasan utama kita, apa yang mendorong kita untuk melakukan ini semua gitu. Oke, teman-teman semuanya gitu. Apa big way-nya? Misalnya nih, big way-nya teman-teman sekalian, saya pengen 3 tahun lagi menghajikan orang tua saya. Misalnya contoh kayak begitu gitu ya. Nah, maka kemudian, saya pengen menghajikan orang tua saya gitu. Nah, itu tulis gede-gede itu ya. Tulis gede-gede itu di kamar gitu. Di pintu kamar atau mungkin di tembok kamar, supaya ketika kita down itu kemudian bisa bangkit lagi gitu ya. Nah, kalau saya teman-teman sekalian, apa? Big way saya itu adalah saya pengen memindahkan Harvard Business University ke Jogja. Itu big way-nya saya gitu. Gila memang, saya tahu itu mimpi saya itu gila. Tetapi uh, justru mimpi yang gila itu yang membuat saya bangkit gitu ya teman-teman sekalian. Nah, cara keduanya, ya, tadi cara pertama adalah kita punya big way. Cara keduanya adalah recall kembali, panggil ulang kembali momen-momen atau tempat-tempat monumental dalam hidup Anda yang itu bisa membuat Anda flashback ke masa lalu ketika Anda mengawali isi semuanya. Teman-teman, ketika saya down ya, ketika saya jatuh, ketika saya merasa kurang bersemangat, hal pertama yang saya lakukan adalah saya buka sebuah album foto, yang album foto itu isinya apa? Isinya adalah koleksi surat-surat dari ibu saya almarhum. Ketika saya kuliah dulu, ibu saya tuh sering ngirim saya surat dalam tulisan tangan gitu ya. Dan itu saya baca berkali-kali sampai netes air mata saya membaca nasihat-nasihat dari ibu saya almarhum, dan itu bisa membuat saya semangat kembali. Atau kalau enggak, saya ke pantai. Karena kebetulan saya aslinya dari Sulawesi, anak laut gitu ya. Jadi kalau saya ke pantai ngeliat deburan ombak itu, itu bisa membangkitkan kembali semangat saya untuk bergairah kembali gitu ya. Atau saya naik kapal. Dengan naik kapal biasanya saya naik kapal karena dulu waktu saya meninggalkan Sulawesi ke Jawa itu saya naik kapal laut ya 24 jam. Dengan saya naik kapal itu giro semangat untuk fight, survive lagi itu bangkit gitu. Itu yang biasanya saya lakukan ya untuk apa namanya? Mensemangati diri kembali gitu. Oke, saya lanjut langsung aja Kang ya karena waktunya terbatas. Iya, boleh Pak. Ini saya nih yang pick up pertanyaan nih dari Bunda Ika. 2 tahun ini saya bergabung di toko rame. Yang jadi kendala adalah customer atau reseller malas buka aplikasi, katanya ribet. Solusi kasih pengertiannya gimana Pak dosen? Oke, eh, gini Ibu. Kalau Ibu punya reseller 8, Ibu punya reseller enggak 8, 20. Lalu kemudian dari 20 itu 10 malas, itu pasti bikin patah semangat, Bu. Tapi kalau Ibu punya reseller 20, 200, 100-nya malas, itu nggak ngaruh, Bu, gitu. Saya ulangi ya, Ibu punya reseller 20, 10 malas, 10 rajin, itu bikin sakit hati, Bu. Tapi kalau Ibu punya reseller 200, 100-nya aktif, 100-nya tidak aktif, itu biasa-biasa aja gitu, Bu. Gitu. Nah, seringnya kita baper tuh gara-gara apa? Karena jumlahnya yang sedikit. Maka terpengaruh banget kita secara psikologis gitu. Jadi, PR-nya Bu Ika adalah rekrut reseller sebanyak-banyaknya, lalu kemudian nanti boleh lalu kemudian bina resellernya, ya. Dan kita teman-teman kan beruntung nih karena toko Rame sudah rutin nih bikin acara-acara pembinaan kayak begini ya. Jadi PR-nya adalah teman-teman sekalian, resellernya itu yang tadi malas-malas itu ya nggak usah. Yaudah Ibu kalau nggak mau jualan dulu nggak apa-apa Bu nggak jualan dulu. Tapi kalau ada waktu Bu tolong ya malam ini ikut ada kelas itu bagaimana sih caranya memulai jualan online untuk pemula gitu. Kali-kali aja itu bermanfaat. Tetap lakukan itu. Jangan pernah pasrah dengan hanya nge-share postingan di grup Facebook, di grup WA, enggak. Japri reseller Anda. Reseller Anda itu, jangankan reseller, Anda juga malas kan? Buka-buka postingan, baca-baca postingan di grup WA kan gitu. Nah, maka japri mereka satu persatu. Capek atau Pak? Iya capek memang. Ya namanya bisnis harus capek. Kalau nggak mau capek, ya udah mati aja sekalian gitu. Pengen punya reseller aktif, pengen punya reseller banyak, 1000-an, nggak mau capek. Ya nggak bisa, harus mau capek emang. Gitu, Kang. Lanjut. Oke, dari Bunda Afiatul Farah dari Hmm. Tulang Bawang. Assalamualaikum Pak dosen. Dalam waktu 2 jam bagusnya berapa kali update status jualan? Minimal 1 kali.
Kalau memang cuma bisanya sekali-sekali aja, nggak perlu paksain banyak-banyak gitu. Sekali tapi konsisten dan di jam yang sama. Nah, kalau lebih bagus lagi minimal 3 kali sehari. Orang baru bangun tidur, itu bikin postingan yang sifatnya edukasi. Siang pas jam istirahat bikin postingan hiburan. Lalu kemudian malam harinya baru jualan menjelang orang tidur. Antara jam 8 sampai dengan jam 11 malam. Oke, lanjut. Nah, tadi ya itu padat singkat tapi ininya nih apa namanya ilmunya mantep nih Pak dosen. Ini dari Kariska, bagaimana story WA biar banyak yang nyimak? Perasaan bikin story nggak pernah sampai titik terbesar karena kontaknya banyak tapi mentok di seratusan. Itu pun di story pertama, yang keduanya sudah mulai turun. Nah, intinya Oke. gimana Pak bikin Nah, bikin konten story-nya atau story jangan WhatsApp? selalu story-nya isinya jualan melulu. Jadi saran saya teman-teman yang baru baru jualan lewat story WA, dua, 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 2 minggu pertama atau 20 hari pertama gitu, itu selalu bikin story-story yang mancing-mancing komentar. Yang nggak ada jualannya. Misalnya nih, di rumah ada buah salak, foto buah salaknya upload. Mas, kalau di kotaku ini namanya salak loh, di kotamu apa gitu. Pasti jawabannya salak semua gitu. Nggak apa-apa, memang kita hanya mancing-mancing aja gitu. Ya, jadi eh, bikin postingan nisbatnya mancing-mancing dulu dari 20 hari pertama. Lalu kemudian Anda aktif lah, rajin lah, reply, balas uh, respon story-story WA-nya orang lain gitu. Nah, setelah 20 hari pertama baru tadi masuk pola tadi 3 postingan per hari. 20 hari pertama itu cari perhatian aja dulu. Nah, hari ke-21 baru tadi pakai pola yang 3 postingan per hari tadi. Pagi edukasi, siang interaksi, malamnya baru jualan. Gitu, Mbak Rizka. Thank you. Bariska. Nah, ini selanjutnya dari Bunda Siti Nurjana. Ini Hmm. kayaknya kalau Bunda Siti Nurjana sudah dapat omset nih. Soalnya pertanyaannya bagaimana cara mengatur keuntungan jualan agar bisa membuahkan hasil yang berkah dan melimpah. Mohon solusinya pada sen. Oke, aman. Kalau sudah menghasilkan, kalau sudah mendapatkan hasil, oke, segera dikit, segera diamankan. Oke, penyakitnya kita itu, ini ya penyakitnya kita nih ya. Saya tadi ngomong hal yang sama juga di kelas tadi, di kampus dosen jualan tadi. Penyakitnya kita, pebisnis pemula itu apa, teman-teman semuanya? Penyakit kita adalah terlalu cepat menikmati hasilnya. Itu penyakit. Nah, maka Bu Siti tadi, kalau sudah dapat duitnya, saran saya yang dilakukan adalah segera amankan itu. Sudah punya nih, oh bulan ini dapat komisi misalnya 3 juta, 10 juta misalnya. Segera amankan 3 juta, 10 juta itu. Ngamankannya gimana? Belikan emas antam. Emas batangan kecil nggak apa-apa, mini gold nggak apa-apa. Tapi diamankan. Jangan taruh di bank. Taruh di bank pakai ATM, pakai QRIS. Ya sama aja godaannya untuk dibelanjain gitu. Segera belikan emas batangan ataupun mini gold supaya itu aman. Ya, memang betul bahwa mini gold tidak bisa mengamankan, tidak bisa menambah kekayaan kita, tapi mengamankan kekayaan kita supaya nilainya nggak turun gitu. Ya, itu caranya Bu. Oke, jadi segera amankan. Nah, lalu kemudian diagendakan gitu ya. Oh, nanti kalau sudah cukup 20 gram, 30 gram mau dibeliin apa, mau dibeliin apa, itu cara ngaturnya kayak begitu. Ya, gitu Bu Siti Nurjana. Lanjut. Nah, oke, next dari Bunda Mila dari Oku Timur. Apakah ada waktu tertentu untuk iklan yang dapat membuat konsumen cepat tanggap? Oh, tadi udah kayaknya ya, yang pagi, siang, malam tadi kayaknya sudah. Oh iya Ya. betul. Ini Pak dari Kak Ruli Adudu nih, Pak, platform platform medsos apa yang paling efektif untuk memulai bisnis? Oke. Platform apa yang paling efektif untuk memulai bisnis? Andai kata saya tahu, Bu Ruli, saya orang pertama yang menggunakannya. Saya nggak tahu gitu. Oke. Karena saya nggak tahu platform apa yang paling efektif, maka semua platform saya upayakan bisa. Tapi tentu ada yang namanya skala prioritas. Oh, sekarang saya baru bisanya ini nih, sekarang saya baru bisanya ini, sekarang saya baru bisanya Instagram. Ya sudah, fokus dulu di Instagram. Oh, saya baru bisanya di TikTok, ya udah fokus dulu di TikTok gitu. Saya baru bisanya di WA, fokus dulu di WA gitu. Teman-teman, produknya sama, produknya sama, oke? Platform yang digunakan sama, foto dan caption yang digunakan sama, belum tentu hasilnya sama. Maka, ya sudah, teman-teman kalau memang asik menjualan menggunakan TikTok, fokus aja di TikTok, totalitas di situ. Ya. Jadi platform apa yang paling efektif buat jualan? Ya, platform yang gampang Anda gunakan, sering Anda gunakan. Ya, itu untuk pemula. Tapi untuk nanti level lanjut, ya,
Ketika bisnisnya sudah bertumbuh, ya beda lagi ceritanya. Kalau untuk pemula, pilih platform yang paling gampang Anda gunakan. Tapi kalau untuk bertumbuh kayak saya misalnya gitu ya, mau nggak mau semua media harus ada. Facebooknya ada, WA-nya ada, TikToknya ada, Instagramnya ada, websitenya ada, YouTube-nya ada, semua harus ada. Karena apa? Saya dibantu oleh tim, gitu ya. Tapi kalau untuk pemula, pilih platform yang paling gampang menurut Anda. Thank you. Nah, betul. Saya setuju banget. Di kalau dari saya sendiri pakailah yang biasa kita pakai sehari-hari ya Pak ya. Ya, Misalkan di betul. WhatsApp, di Facebook, atau jago di TikTok bikin video gitu. Betul itu gunakanlah yang kitanya sudah paham gitu. Nanti kalau sudah Ya, mau meningkat ya kita belajar lagi. Betul seperti apa yang dikatakan Pak dosen. Oke, oke. ini satu lagi ya Pak dosen. Nanti kita setelah dari sini kita lanjut bagi-bagi voucher belanja. Nah ini Oke. ada dari QCom BTD. Saya Noe dari Lamongan. Bagaimana cara membangkitkan semangat reseller untuk mentoring ya Pak dosen? Kebetulan tim saya tidak semangat mentoring sehingga saya pun ikut hilang semangat. Berasa bicara dengan tembok karena no one response saat mentoring. Masya Allah. Oke, ya, gini Ibu. Eh, Anggaplah misalnya Ibu punya Bu Bu Nu apa Pak Nu ya. Anggaplah Bapak punya taruhlah punya reseller sekarang taruhlah anggaplah 50 gitu ya, punya reseller 50. Nah, Bapak jangan maksain diri 50-50-nya pengen dibina, Pak. Kita sebagai leader reseller, tugas kita adalah membantu orang yang betul-betul mau dibantu. Kalau memang orangnya nggak mau dibantu, ngapain? Kita fokus aja mau dibantu. Nah, dari 50 itu, yang kita lakukan apa? Pilih 5 sampai 10 aja yang memang masih bisa ditanda kutip, masih bisa diselamatkan. Nah, 5 sampai 10 orang itu yang betul-betul diperhatikan. Kalau bahasa Jawanya diopeni gitu ya. Itu yang difasilitasi, yang dibimbing, dijapri, ditelepon. Oh, itu rajin Anda balas story-nya dan sebagainya. Nah, mulai dari 5 dulu sampai 10 dulu. Nah, lalu kemudian ketika tadi melakukan pembinaan kepada 5 orang ini, rekam jejaknya posting ke grup besar tadi. Oke. Misalnya Anda telepon, ya, Anda telepon orangnya gitu ya. Di telepon misalnya kan akhirnya kan setelah kita telepon kan ada tuh berapa menit tuh kita telepon kan kelihatan tuh. Nah, screenshot itu posting. Alhamdulillah nggak pernah bosan mensemangati reseller saya. Alhamdulillah hari ini bisa mesemangati Bu Ika dari Nganjuk, dan alhamdulillah semangat lagi pengen jualan, ceritain posting. Nah itu nanti akan menggugah yang lainnya. Jadi bikin tim khusus dulu yang 5 orang 10 orang itu betul-betul dirawat untuk itu menjadi pilot project, menjadi percontohan bagi yang lain. Jangan paksain pengen 50-50-nya, 5 aja dulu gitu ya. Bu Nu atau Pak Nu ya. Thank you. Gitu, Kak Noe atau Bu Noe. Oke, Pak dosen, ya, itu tadi pertanyaan terakhir. Nanti buat teman-teman yang masih penasaran untuk bisa di mentoring oleh Pak dosen atau ngobrol dengan Pak dosen, tadi Babita, timnya Pak dosen sudah share nomor di kolom chat. Nanti bisa dihubungin di sana. Kita masuk sesi untuk bagi-bagi voucher belanja toko rame senilai 25.000 tanpa minimal order ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru join toko rame ataupun belum, ini bisa digunakan. Jadi biar apa coba-coba belanja di sana. Oke, ini 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas Dika, kedua dari saya, nanti terakhir dari Pak dosen. Mas Dika, silakan kasih pertanyaan ke teman-teman. Oke, siap nih. Terima kasih Mas Doni. Nah, nih aku mau ngasih pertanyaan nih. Ya kan? Tadi di awal kita sudah ngebahas tentang Hermes. Nah, di sini pertanyaannya adalah Hermes itu apa sih? Ya, boleh Bu Lastri. Nah, silakan siapa nih? Betul, jawabannya via ini ya, via on cam ya, via mic. Kita nggak terima via chat. Bu Lastri, Bunda Lastri, silakan. Hermes adalah high margin, easy to cap and delivery, rapid order, mentor, easy to order, satisfying quality. Gimana Pak dosen Mas Dika, betul? Wah, mantap. Selamat Ibu Lastri. Bu Lastri, boleh dong kenalan dari mana domisilinya, terus sudah join toko rame atau belum nih? Saya dari Kudus. Alhamdulillah join toko rame dari tahun 2021.
Oh, Masya Allah. Dari Kudus ya. Masya Allah. Ya, Dari 2021. Oh, udah lama juga. Berarti sudah mengikuti toko rame dari awal nih ya. Masya Iya. Wah, Allah. tetangganya mertua saya setuju parah. Sudah kenal sama Pak dosen belum sebelumnya nih, Bunda Lastri? belum, baru Oh, kali ini belum. mentornya. Oh, gitu. Oke, mantap. Mung- mungkin kalau ke Jogja, ke Piungan, nanti bisa mampir ke kantornya Pak dosen tuh Oke. di Jogja. Nah, ini dari saya ya, nextnya ya. Ini buat teman-teman mitra assisting ya. Pertanyaannya, berapa diskon produk untuk menjadi seorang reseller? Silakan, Bu Yanti, Bu Yulia, Bu Yanti dulu. Silakan. 20%. Berapa? 20%. 20%. Kalau untuk jadi agent, 30%. kalau untuk distributor, 40%. Masya Allah. Oke. Selamat Bunda Yanti. Sebelumnya kenalin diri dong. Boleh pengen tahu nih Bunda Yanti dari mana domisili? Saya dari Depok, Kak. Oh, dari Depok. Depok, Masya Allah. Deket lah sama sama Bintaro Toko Rame. Join Toko Rame udah dari kapan nih Bunda Yanti kalau boleh tahu? Dari 2021 juga. Oh, udah lama ya. Sekarang Ya, apa nih statusnya nih? Agent, distributor, reseller apa distributor? distributor. Oh, Masya Allah, distributor. Oke, siap. Terima kasih Bunda Yanti. Nah, ini satu lagi nih dari Pak dosen pertanyaannya. Silakan Pak. Pertanyaannya adalah jam berapa saja eh, waktu yang paling pas untuk bikin postingan? Ada tiga kan? Nah, silakan. Ah, iya tadi tuh di slide Apa terakhir. yang mau resen dulu, resen dulu, resen dulu. Ya, Raisen. Pokoknya jawabnya via on cam ya. Oke, ada Bu Bu Yulia nih. Yulia, Yulia Sia, silakan. Silakan Bunda Yulia. Silakan Bu Yulia dulu jawabannya. 3 jam Silakan. yang paling efektif untuk postingan tadi yang saya rekomendasikan, silakan. 3 waktu, siapa dulu? Bu Yulia ada? Bu Yulia, Iya, silakan. eh, pagi, siang, sore. Oke, kurang tepat, lanjut. Kurang tepat ya, lanjut Bu Oh, kurang Eliosi, tepat. silakan. Bu Eliosi, di unmute dulu. Nah, udah. Pagi hari itu jam 7 atau ketika orang baru bangun gitu, pas buka HP. Terus siang Hmm, hari dari jam 12 sampai perkiraan jam 2 dan malam hari jam 19 sampai jam 21. Oke, ya. Oke, jawabannya benar. Silakan Kang Doni. Masya Allah. Wah, detail banget nih Kak LOC nih. Baik. Selamat. Oh iya, perkenalan dulu dong. Pengen tahu Kak LOC ini dari domisilinya dari mana nih? Biar tahu Ya, teman-teman kita kenalan. kalau domisili asli sih dari Indramayu, cuman sekarang udah 6 tahun di Taiwan. Oh, oh ini yang dari Taiwan, Masya Allah. Ya, Di sana jam berapa, Kak? di sini 1 jam lebih cepat, Kak. Oh, berarti jam 10 lah ya. Jam Di dua sini kan satu jam Iya, 9. jam 10. Oh, oke. Wah, ajakin dong teman-teman yang di Taiwannya nih untuk join Toko Rame. Terus kenalin juga Iya, ke timnya ada Pak ada dosen. ada reseller di sini. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Oke, oke. Siap. Nah, tadi pemenangnya yang mendapatkan voucher itu bisa hubungin tim saya ya untuk klaim vouchernya. Jadi nanti bisa kita kasih apa namanya kode vouchernya untuk bisa digunakan tanpa minimum order ya. Jadi nggak mesti beli dulu dengan nominal berapa itu bisa langsung ditukerin vouchernya. Nah, sebelum penutupan, saya mau info nih sekali lagi buat teman-teman yang memang belum join Tokorame dan ingin join Tokorame dan di mentoring oleh tim Pak dosen itu bisa kontak atau chat timnya Pak dosen gitu. Tadi kan sudah saya spill tuh akun IG-nya Pak dosen siapa, bisa bisa searching lah di Google. Pak dosen sudah ada di Google. Terus tadi juga Mbak Bita timnya sudah share untuk nomornya. Jadi nanti untuk teman-teman nih yang belum tahu Tokorame dan ingin join dan di mentoring oleh Pak dosen itu bisa chat timnya biar nanti bergabung menjadi timnya Pak dosen. Oke, sebelum penutupan, saya mau minta izin ke teman-teman untuk on cam kita sesi dokumentasi. Boleh dong, on cam dong. Nah, ini biasanya kalau on cam pada semangat nih.
Boleh, boleh. Mana nih? Ayo, ayo, ayo. Oke, oke. Nah, oke. Sip. Kurang 4 lagi nih. Biar full on cam semua nih. Kak Yulia, Kak Ani, Kak Melati, Bu Eri, Bu Ririn. Ayo, saya hitung sampai 3 nih. Satu, mana nih? Dua, ini udah muncul lagi. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nanti kita 2 kali. Siap ya? Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, Mas Dika yang ini Mas Dika yang screenshot ganti gayanya gimana nih? Enaknya. Sekali lagi Mas Dika. Oke, ayo nih dihitung ya. Gayanya gini nih, Cuan. Mas Don. Cuan. Nah, cuan cuan. Cuan Oke, sama sarang heo ini. sekarang yuk. Oke. Ayo, satu, dua, tiga. Oke. Sip. Oke. Baik, kita udah nggak kerasa nih pas banget di jam 9. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ke agenda Community Talk ini dan juga sudah menyempatkan waktunya terutama buat Pak dosen nih Pak. Mungkin ada penutupan atau kata-kata sebelum kita tutup? Oke, teman-teman semuanya, please ya, habis belajar kayak gini langsung dipraktekin. Jangan ditunda, jangan nunggu-nunggu lagi gitu, segera dipraktekin biar langsung berasa hasilnya. Kalau ditunda lagi, diundur lagi, ya sama aja. Ini semangatnya pada hilang lagi nantinya, gitu ya. Thank you buat Hmm. semuanya, teman-teman semuanya. Jika ada manfaat yang Anda dapatkan dari apa yang saya sampaikan, percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya menyampaikan dan pasti ada kekurangannya. Kekurangan itu milik saya. Saya yang harus belajar. Saya yang harus terus memperbaiki diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Nah, saya mau info nih, tadi Pak dosen juga sempat spill sedikit ya, benar. Kalau toko rame itu ketika teman-teman sudah join di toko rame, baik itu di timnya Pak dosen atau di timnya yang lain, itu kita dari tim pusat selalu ngasih agenda pelatihan seperti ini. Ada community talk, ada pelatihan tadi mengenai marketplace, ada pelatihan cara menggunakan aplikasi, itu ada di tim toko rame. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau kepoin itu jadwalnya kapan, silakan kepoin aja di sosial medianya Toko Rame. Oke, saya atas nama pribadi dan tim Toko Rame, mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di Community Talk di minggu depan, hari Rabu. Pokoknya kalau Community Talk itu setiap Rabu malam. Untuk pelatihan yang lain itu ada di hari Senin dan hari Jumat. Silakan dipantau aja di sosial medianya Toko Rame. Dan juga timnya Pak dosen. Kalau Pak dosen punya pelatihan beda lagi gitu. Oke.